Minggu kedua atau bahkan minggu ketiga kita hitungan untuk bulan Juli. Dan kali ini tidak kalah menarik, yaitu kita akan berhadapan dengan data inflasi. Inflasi yang paling penting sebetulnya data inflasi Amerika. Tapi tadi pagi kita sudah dapatkan data inflasi dari China dan sepertinya kita sudah mulai menemukan gejala-gejala yang mungkin bisa diandalkan untuk berikutnya. Tapi kita cek terlebih dulu apa saja yang akan berpotensi menggerakkan market untuk minggu ini. Oke, fokus minggu ini akan tertuju kepada lebih banyak data inflasi dari China, dari Jerman, dan juga dari Amerika. Berurutan di tanggal 10, 12, dan tanggal 12 Juli itu adalah Jerman dan Amerika. Tapi kalau kita bicara tentang yang kemungkinan akan sangat memicu sentimen pasar, tentu semua akan tertuju kepada inflasi Amerika. Bagaimana tidak? Karena posisinya adalah kita akan berhadapan dengan Fed meeting kurang lebih di tanggal 25 dan 26 Juli mendatang. Artinya menjelang akhir bulan Juli, dan itu adalah salah satu yang bisa dibilang mungkin akan memicu sentimen lebih besar lagi. Ya, kita bicara tentang inflasi, berarti kita akan bicara tentang non-farm payroll juga kemarin, karena datanya ternyata akhirnya dipatahkan. Nah, masalahnya adalah untuk berikutnya, mungkin ini akan menjadi kepastian bahwa Fed dipastikan akan menaikkan suku bunga di tanggal 25-26 Juli tersebut. Nah, tinggal masalahnya inflasi yang akan dirilis minggu ini memang diharapkan akan turun dan itu mulai mendekati target 2%. Sebetulnya kalau secara angka kita bicara tentang 3,0%, itu berarti relatif dekat dengan 2,0%. Tapi sayangnya dari para pejabat Fed sendiri meyakini bahwa inflasi mereka masih tetap terlampau tinggi. Nah, bagaimana dengan China? China juga sudah merilis data dan itu akan kita lihat nanti bagaimana dampaknya terhadap Hang Seng dan juga pasar ekuitas China. Kemudian terkait dengan claimant count change atau kita sebut dengan unemployment claim tapi versi Inggris, dan data Inggris ini akan dirilis di tanggal 11 Juli, tentunya akan juga mengakibatkan pergerakan atau volatility terhadap pound sterling yang sangat kita nantikan. Terakhir adalah GDP di hari Kamis 13 Juli, sementara hari Jumat memang tidak terlihat ada data di sini, tapi memang saya sengaja simpan saja di economic calendar karena memang secara fokus utama 4 data inilah atau dari 4 kawasan inilah yang akan memungkinkan untuk sentimen market tertuju. Lalu kemudian kita lihat untuk economic calendar hari ini, pagi tadi 8.30 kita sudah melihat data inflasi dari China yang ternyata basis bulanan dirilis dengan angka minus 0,2%, lebih rendah daripada ekspektasi 0%. Bahkan kalau kita bicara tentang angka yang sebelumnya di minus 0,2%, sebetulnya relatif tidak banyak berubah. Lalu kemudian data CPI untuk basis bulanannya berada di angka 0% dan ini akan menjadi figur utamanya. Kenapa? Karena posisinya turun dari angka 0,2% bahkan di bawah ekspektasi 0,2%. Yang tak kalah penting, inflasi dari sektor produsen atau PPI dengan angka minus 5,4%. Oke, malam nanti kita akan melihat dari data Amerika itu hanya tertuju kepada Fed speaker. Ada Daly, kemudian Mester, kemudian Bostic, dan juga terkait dengan Jerman. Dan saya rasa kita akan tertuju kepada pernyataan Bostic ataupun Mester. Kalau Daly sebetulnya dia 50-50, tapi yang baru-baru ini terjadi adalah Daly bergeser kepada sikap yang cenderung hawkish, sementara Mester relatif konsisten dengan nada hawkishnya. Nah, Bostic adalah figur yang bisa dibilang dulunya relatif hawkish mirip dengan James Bullard, tapi beberapa kali pernyataannya saya mencatat 2 kali atau bahkan 3 kali pernyataan dari Bostic kecenderungannya adalah less hawkish dan bahkan mengarah kepada dovish. Dia lebih mempertimbangkan untuk jeda kenaikan kembali di bulan Juli. Kemudian juga ini mirip dengan Austin Goolsbee yang sempat menyatakan bahwa dia tidak melihat alasan untuk mendukung kenaikan di bulan Juli. Oke, itu adalah hal yang utama akan kita lihat untuk malam nanti. Sementara kalau misalnya kita bicara tentang inflasi China yang melemah, apa sih artinya? Ini adalah kalau kita perhatikan dari kedua data, baik itu inflasi sisi produsen ataupun sisi konsumen, kecenderungannya mengalami pelemahan dan itu berarti menandakan lemahnya tingkat permintaan di domestik. Ya, inilah yang menjadi catatan khusus. Inflasi yang tidak berkembang, inflasi yang tidak naik, artinya tidak ada roda ekonomi yang kecenderungannya berputar. Dan itu yang dikhawatirkan oleh para pelaku pasar, termasuk juga dari pemerintah China sendiri. Tapi pertanyaannya adalah kapan kira-kira stimulus fiskal yang dijanjikan oleh Dewa Negara Cina itu akan segera dirilis? Ya, saya juga penasaran, tapi perkiraan kami melihat dari gejala-gejala yang terjadi, seharusnya ini menjadi indikasi bahwasannya setiap data yang melemah
itu adalah indikasi bahwa mereka perlu suntikan atau dukungan ekonomi. Dan kita tinggal tunggu saja apakah minggu ini atau mungkin minggu depan atau mungkin di pertengahan bulan Juli. Tapi yang jelas semua merujuk kepada pertengahan tahun atau di paruh kedua tahun 2023 dipastikan China akan tetap mengucurkan stimulus tersebut. Berapa besar? Kurang lebih mungkin tidak akan terlalu besar, tapi yang terpenting adalah rilis atau tidak. Itu yang dinantikan oleh para pelaku pasar. Selama itu tidak rilis, Anda bisa lihat Hang Seng pun terjebak dalam pola penurunan sampai 18.400 dan kita punya harapan terkait dengan mungkin inverted head and shoulder di grafik weekly. Apakah itu akan terwujud atau justru gagal? Arealnya seharusnya ini sudah menjadi bottom yang cukup dekat karena kita memiliki area kurang lebih 18.100. Tapi selama itu tidak tembus, maka kita harapkan kita akan mulai menjajaki untuk pantulan. Tapi selama kabar terkait dengan stimulus itu belum ada kejelasan, maka untuk kenaikan di atas 19.000 atau bahkan 20.000 sepertinya agak berat. Lalu kemudian yang kita lihat lagi dari NFP yang ternyata mengakhiri catatan rekor mereka. Bayangkan 14 bulan berturut-turut data NFP dirilis selalu mengalahkan ekspektasi pasar atau para ekonom. Dan kemarin ternyata rekor tersebut patah. Dengan angka NFP di angka 209.000, lebih rendah daripada ekspektasi 225.000, bahkan lebih rendah atau turun dari previous atau bulan sebelumnya yang ada di angka 339 dan juga direvisi turun ke angka 306. Ini artinya apa? Ini adalah kesempatan teman-teman. Kemungkinan potensi dari NFP yang diharapkan oleh Fed itu adalah di angka 100 ribuan. Dan kita belum lihat angka tersebut. Artinya di sini kemungkinan pernyataan dari para pejabat Fed kecenderungannya adalah data tenaga kerja yang masih tetap solid. Tapi perkiraan saya kalau saja misalkan bulan depan kita akan dapatkan posisinya berada di bawah 200.000, maka mungkin pernyataan mereka sudah mulai bergeser. Tapi kapan itu kita tinggal tunggu saja di 1 bulan ke depan. Nah, apakah data ini akan memberikan rekomendasi untuk Fed di pertemuan bulan Juli? Beberapa pelaku pasar merasa ini tidak, karena kemungkinan Fed tetap akan melakukan kenaikan di bulan Juli. Tapi catatannya, data-data tersebut termasuk data inflasi yang akan dirilis nanti hari Rabu. Itu akan menjadikan pertimbangan untuk pertemuan after Juli. Jadi jangan lewatkan, setiap data yang relatif lemah itu akan memberikan indikasi kepentingan berikutnya. Dan itu berarti semakin dekat dengan siklus, mungkin akhir dari siklus disebutnya. Dan itu berarti kenaikan suku bunga sudah tidak relevan lagi. Apalagi kalau kita bicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi selama 2 pertemuan ke depan, Juli dan September. Nah, semua itu akan tertuju pada data ekonomi. Nah, artinya kalau kita bicara tentang NFP kemarin dan juga inflasi tanggal 12 Juli, maka Fed di tanggal 25 ataupun 26 hanya tinggal memutuskan apakah dia akan melanjutkan kenaikan tersebut hanya di bulan Juli atau akan lanjutkan di bulan Juli dan September. Ingat, dot plot terakhir menunjukkan masih ada potensi 2 kali kenaikan di sisa 2023. Dan semuanya masih sangat memungkinkan. Seperti apa yang dikatakan Bowlesby kemarin, bahwa dia pun tidak mengatakan bahwa siklus akan segera berakhir. Tapi dia tidak melihat kepentingan apakah harus mendukung untuk kenaikan bulan Juli atau tidak. Jadi ini sebetulnya masih ambigu. Kita tinggal tunggu saja. Nah, kemudian dari Inggris, apa sih betulnya yang ditunggu oleh Inggris? Oke, ada 3 data ekonomi yang akan ditunggu dalam waktu dekat. Minggu ini ada 2, yaitu tentang Employment Count Change atau Jobless Claim dari Inggris di tanggal 11 Juli atau besok, lalu kemudian di tanggal 13 Juli adalah GDP dan di tanggal 19 Juli adalah inflasi. Ketiganya ini adalah saling mempengaruhi, teman-teman. Jadi kondisinya yang diinginkan oleh Bank Sentral adalah terkait dengan inflasi yang mereda, dan Inggris punya PR yang cukup berat, terutama BOE, karena inflasinya masih berada di angka 8,7%. Dan untuk menekan itu, berarti dia harus mendapatkan klaim pengangguran yang lebih tinggi. Ya, klaim pengangguran yang lebih tinggi. Kalau itu yang terjadi, berarti tingkat atau daya beli mereka akan segera berkurang, dan itu berarti roda perekonomian akan melambat. Ya, mudah-mudahan saja kalau misalkan ternyata di bawah 0%, itu akan memicu kekhawatiran resesi, dan akhirnya disitulah akan menekan permintaan yang pada ujung-ujungnya inflasi bisa segera mereda. Well, dengan demikian dia akan segera putuskan apakah nantinya dia akan melanjutkan dengan kenaikan agresif 50 basis point atau justru cukup dengan 25 basis point. Ingat, BOE suaranya masih terpecah. Ada yang tidak mendukung kenaikan, ada yang tetap mendukung kenaikan, dan itu adalah 7-2. Kita akan lihat komposisinya berubah apa tidak. Sementara Bailey berada di sisi tengah yang kecenderungannya
tidak terlihat semangat atau bahkan tidak cenderung hawkish dibandingkan ECB ataupun Fed. Oke, jadi beberapa pertimbangan tersebut untuk minggu ini akan menjadi pemicu pergerakan market, dan untuk masalah level resisten ataupun support kita akan bahas di materi nanti sore dengan live streaming, dan kita akan coba-coba grafik untuk yang terbaru. Terlebih untuk kondisi emas, apakah mampu untuk tembus level resisten 1934 atau justru akan kembali dicabik-cabik dan bahkan ditekan di bawah 1907.